Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vitalia Januarti dengan NIM K71192699. Saya dari kelas 4D PGSD UNS Solo. Pada video kali ini, saya akan menanggapi hasil review berdasarkan prototipe yang telah saya buat dan menjelaskan proses pembuatan prototipe revisi 1. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hasil review dan revisi prototipe 1. Hasil review dan revisi prototipe 1. 1. Menanggapi hasil review. Testimoni 1. Dari segi rasa, rasanya enak. Rasanya cenderung manis ke gurih. Manisnya dapat dari kecap dan gurihnya dapat dari bawang. Kemudian dari segi pengemasan, kemasannya kekinian banget dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian dari segi keunikannya dalam daging ayam ada daun kelor dan itu masih jarang ditemukan. Kemudian dari segi idenya menarik karena daun kelor dijadikan makanan yang modern dan lebih kekinian. Kemudian tanggapan dari saya, terima kasih atas komentarnya. Saya akan mempertahankan kualitas rasa, kemasan, dan pertahankan keunikan yang ada dalam produk tersebut. Selanjutnya testimoni 2. Dari segi identitas produk kurang karena tidak ada label atau stiker yang ada dalam wadah. Sarannya, wadah diberikan label dan stiker agar mudah dalam pemasaran dan mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian dari segi harga 10.000 mendapatkan porsi segini udah worth it untuk kantong pelajar dan mahasiswa. Kemudian tanggapan dari saya, terima kasih atas saran yang sangat membangun. Saya akan menambahkan label atau stiker sesuai dengan saran Anda. Selanjutnya testimoni 3. Rasanya kurang asin, kebanyakan kecap. Kesannya kemanisan, tapi overall udah enak. Untuk tampilan udah oke, mungkin bisa ditambah hiasan seperti selada. Selain rasanya enak, makan ini terdapat khasiat karena dalam pangsit ada daun kelor yang berkhasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian tanggapan dari saya, terima kasih atas tanggapannya. Namun menurut saya rasa asin pada makan itu opsional, sesuai selera konsumen. Jadi, saya akan meminta konsumen untuk request tingkat keasinan pada makanan tersebut. Untuk kecap, saya akan menggunakan kecap yang mengutamakan warna hitam yang dihasilkan daripada tingkat kemanisannya. Untuk saran penambahan selada, akan saya masukkan dalam daftar revisi produk. Selanjutnya, testimoni 4. Untuk pangsit goreng ini di Sukoharjo masih jarang ditemukan. Asin pada makan itu opsional, sesuai selera konsumen. Jadi, saya akan meminta konsumen untuk request tingkat keasinan pada makanan tersebut. Untuk kecap, saya akan menggunakan kecap yang mengutamakan warna hitam yang dihasilkan daripada tingkat kemanisannya. Untuk saran penambahan selada, akan saya masukkan dalam daftar revisi produk. Selanjutnya testimoni 4. Untuk pangsit goreng ini di Sukoharjo masih jarang ditemukan. Jadi unik sih idenya. Dari keunikan itu ada daun kelor di dalam pangsitnya. Itu terdapat pada adonan yang di dalamnya. Jadi unik sih. Menurut saya makan ini bermanfaat untuk tubuh karena terdapat daun kelor di dalamnya. Kemudian tanggapan dari saya, terima kasih atas tanggapan yang membangun. Selanjutnya testimoni 5. Rasanya enak dan tampilannya menarik. Tanggapan dari saya, terima kasih atas tanggapannya. Semoga saya dapat mempertahankan rasa dan tampilan produk. Selanjutnya testimoni 6. Menurut saya ini idenya kreatif dan menarik karena daun kelor belum banyak digunakan untuk makanan modern. Menurut saya olahan ini unik karena memiliki banyak manfaat dan di sekitar rumah saya itu belum ada yang jual.
tanggapan dari saya yaitu terima kasih atas tanggapan saudara. Selanjutnya testimoni 7. Menurut saya, harganya terjangkau untuk pelajar seperti saya. Pengemasannya yang menarik dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian, tanggapan dari saya, terima kasih atas tanggapan saudara. Selanjutnya, testimoni 8. Pelayanannya baik, dan produk ini mengandung daun kelor yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian, tanggapan dari saya, terima kasih atas tanggapan Anda. Semoga kedepannya saya akan mempertahankan pelayanan yang baik dan nyaman untuk konsumen. Kedua, jumlah reviewer dan review yang saya terima. Ada 8 review. Saran yang saya terima, yang pertama, menambahkan identitas pada kemasan produk supaya masyarakat dapat mengenal produk olahan ini dan memudahkan saya dalam proses pemasaran. Kemudian yang kedua, penambahan selada untuk menambah fresh tampilan produk. Selain dengan menambahkan selada, saya akan menambahkan seperti tomat dan juga mentimun. Kemudian yang ketiga, perbandingan prototipe awal dengan produk hasil review. Berikut gambarnya. Prototipe di sini pada gambar prototipe awal saya belum menggunakan hiasan seperti timun, tomat, dan selada. Kemudian pada prototipe awal ini saya juga belum menambahkan identitas produk pada kemasannya. Kemudian hasil revisi menambahkan selada, mentimun, dan tomat sebagai hiasan agar menggugah selera konsumen. Kemudian saya juga sudah menambahkan identitas produk agar konsumen dapat mengenal produk olahan yang saya buat dan memudahkan saya dalam pemasaran. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan proses pembuatan produk prototipe 1. Berikut videonya. Langkah pertama, haluskan daun kelor bersama dengan 6 siung bawang putih. Setelah halus, masukkan ke dalam wadah, kemudian sisihkan. Langkah kedua, haluskan 500 gram daging.
halus, masukkan ke dalam wadah, kemudian sisihkan. Masukkan daun kelor ke dalam daging yang telah halus, kemudian aduk hingga merata. Langkah keempat, bumbui adonan dengan air jahe, lada, gula, garam, kaldu bubuk, kaldu jamun, dan saus tiram. Aduk semua bumbu hingga tercampur rata. Langkah kelima, masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga tercampur rata. Langkah keenam, bentuk pangsit dengan cara taruh isian di tengah-tengah pangsit, kemudian lipat menjadi 2 bagian. Untuk merekatkannya menggunakan air. Setelah berbentuk segitiga, rekatkan kedua ujung pangsit. Langkah ketujuh, setelah pangsit sudah dibentuk, kemudian kukus pangsit selama 10 menit. Jangan lupa oleskan minyak di panci agar pangsit tidak menempel pada panci.
8. Rebus pangsit selama 3 menit supaya pangsit benar-benar matang. Langkah pertama, panaskan minyak. Langkah kedua, masukkan 2 butir telur. Langkah ketiga, masukkan bawang-bawangan. Tumis hingga harum. Kemudian langkah keempat, masukkan pangsit dan tumis hingga tercampur merata. Langkah kelima, masukkan sayur-sayuran dan aduk hingga merata. Langkah keenam, masukkan bumbu-bumbu seperti garam, lada, kaldu bubuk, kaldu jamur, sambal, kecap manis, kecap asin, dan saus tiram. Semua bumbu hingga tercampur rata. Pada tahap pengemasan ini, saya menggunakan paper bowl yang telah saya beri identitas produk. Agar tampilan produk lebih fresh dan menggugah selera, saya menambahkan daun selada, timun, tomat, dan cabai untuk mempercantik tampilan produk. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hasil review dan
Cara pembuatan prototipe revisi 1. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.